Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, malam kelima di rumah sakit. Menjelang pagi di hari keempat, nampak pasien sebelah mulai berbenah mau pulang karena kondisi sakitnya sudah mulai membaik. Setelah mendapat ACC dokter dan menyelesaikan administrasi, mereka pun meninggalkan ruangan. Tidak lama, sekitar 3 jaman, kira-kira jam 5 sore datang lagi pasien baru. Waktu itu posisi gorden sudah saya tutup dan cuma terdengar suara-suara erangan dari pasien itu saja, serta obrolan beberapa orang lain, mungkin orang tua atau saudaranya. Dari percakapan mereka dengan dokter yang ikut dari ruang IGD, pasien itu kondisinya perutnya membuncit seperti ibu-ibu yang sedang hamil 8 bulan. Padahal dia laki-laki. Dia seperti itu sudah 1 minggu. Penyebab yang dijelaskan ibu pasien karena sebelum sakit si pasien makan makanan asam dan pedas. Terus sakit perut dan diurut. Akhirnya bengkak seperti hamil. Sekilas mendengarnya, saya pingin ketawa aneh, sungguh gak masuk akal. Dokter yang tadi terdengar berucap, "Ya sudah, besok pagi kita akan lakukan check up seperti USG, cek darah dan lain-lain. Usahakan pasien berpuasa untuk malam ini sampai menjelang pemeriksaan nanti." Begitu kurang lebihnya yang saya dengar. Malam harinya, si ibu pasien sebelah dan penunggu lain masih ngobrol. Tak henti-hentinya menceritakan keadaan anaknya itu. Sang anak sih hanya terdengar mengeluh sakit dan gak berhenti mengadu. Terdengar begini, "Pak, gimana kalau misal besok setelah diperiksa, diobati di sini Sigit tidak sembuh? Kita bawa saja sama orang pintar yang dikatakan adikmu itu," kata si ibu. Sang ayah hanya menggumam, "Sudahlah Bu, berdoa saja. Kita usahakan jalan terbaik untuk anak kita." Terdengar satu suara lagi, kemungkinan paman si pasien. "Iya Mas, besok aku mau ke rumah si Mbah. Orang yang penyakitnya kayak begini selalu sembuh setelah berobat dari sana." Kurang lebih begitulah percakapan di malam keempat yang berhasil saya rangkum. Saya makin penasaran, sakit apakah pasien sebelah? Saya penasaran ingin melihatnya. Lalu pagi menjelang, suster, OB dan teman-temannya mulai beraktivitas. Gorden-gorden dibuka dan ruangan dibersihkan, sehingga saya bisa melihat langsung kondisinya. Betul saja, dia meringis sambil menekan perutnya yang bulat seperti bola. Swir. Sesaat saya memandangnya, tiba-tiba bulu kunduk saya merinding dan napas saya tersengal. Gak salah lagi. Jangan-jangan ini bukan sakit biasa. Semoga saja. Saya cepat-cepat berpaling dan pura-pura mengerjakan hal lain. Singkat cerita, setelah pemeriksaan dilakukan, hasil lab pun diberitahukan dokter sore itu, menjelang maghrib. Orang tua dan saya mendengarnya sangat terkejut sekali. Hasil USG itu ternyata tidak menemukan apapun di dalam perut si pasien. Darah normal, serta hasil pemeriksaan lain pun normal. Tapi yang namanya medis pasti harus mengeluarkan diagnosa. Karena memang secara fisik pasien terlihat menderita. Saya dengar sih sang dokter menyatakan hepatitis.
karena hatinya membengkak dan harus menjalankan operasi pengambilan atau benda atau cairan atau apapun yang ada di dalam perutnya itu. Waduh, malam kelima itu menjadi malam galau bagi sang pasien, sang ibu, bapaknya, dan galau juga buat saya. Saya galau karena malam itu setelah mereka tidur semua, menjelang dini hari saya bangun sendiri karena mendengar suara aneh, semacam erang-erangan serigala. Saya kira itu suara dengkuran bapaknya, tapi sangat jelas sekali buat saya gemetaran dan semua bulu merinding. Saya pun tidak berani menyikap gorden untuk sekedar mencari tahu, dan sudah sepantasnya saya tidak perlu tahu urusan mereka. Suara erangan itu tidak begitu keras, halus, dan terdengar juga seperti suara cakaran di atas kasur tempat pasien sebelah terbaring. Saya sempat berpikir juga apa itu suara erangan dari mulut pasien, dan garukan jari tangan pasien, seolah dia kerasukan roh lain, atau memang ada makhluk lain yang duduk di samping si pasien. Entahlah. Keesokan harinya, keluarga pasien sebelah mendatangi surat pernyataan pulang paksa karena mereka positif untuk berobat alternatif saja. Selain biaya operasi yang mahal, juga melihat kondisi pasien yang sakitnya tidak wajar. Maaf, saya tidak menceritakan kondisi atau cerita-cerita lain yang didapat dari sang ibu, karena ini menyangkut masalah pribadi mereka. Intinya sih, ada sesuatu masalah yang didapat dari hasil kurang baik, entah dari bapak si pasien atau si pasien itu sendiri. Tindakan buruk kita kepada orang lain yang membuat orang sakit hati memang tidak sepantasnya dilakukan. Meminta maaf dan memberi maaf adalah tindakan bijak yang seharusnya kita lakukan, agar semua tindakan buruk yang sengaja atau tidak sengaja kita tanam tidak menghasilkan buah yang buruk pula di kemudian hari. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.